Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi Bisa Berkawan, bincang santai bersama pustakawan. Jadi semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya sehat. Itu yang paling penting. Sudah bersama kita hari ini Bapak Farli Al-Umari, seorang pustakawan yang luar biasa, yang biasanya sih dalam kesempatan-kesempatan lain agak sulit bertemu dengan beliau, terutama karena sessionnya di Jakarta, bukan di Bandung. Jadi beliau sengaja datang ke UPI, diundang oleh Perpustakaan UPI dan tentunya oleh Ikatan Pustakawan Indonesia untuk sebuah kegiatan yang diadakan besok. Tapi beliau bersedia mampir sebentar ya Pak ya, bincang santai bersama pustakawan dan ya ngobrol sedikit membagi visinya, membagi informasinya bersama Reader semua. Kalau boleh saya bacakan sedikit ya Pak ya, ya kurikulum vitae atau ya sedikit profil beliau ya. Saat ini beliau bekerja beliau adalah kepala perpustakaan di Perpustakaan Umum Daniel F. Less. Itu adalah perpustakaan di bawah PSHK ya Pak ya? Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan. Oke, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan. Jadi memang kalau boleh dibilang beliau adalah librarian ya Pak ya, perpustakaan hukum. Karena memang kerjanya di sebuah perpustakaan yang khususkan diri pada koleksi atau pada seorang ini yang bidang khususnya adalah hukum seperti itu ya. Tapi selain kepala perpustakaan, ini side job-nya banyak ini Pak Farli ini. Dia ada perpustakaan yang luar biasa. Selain sebagai kepala perpustakaan, beliau juga adalah presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Lalu beliau juga adalah sekjen dan pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Selain itu beliau juga aktif di forum perpustakaan perguruan tinggi ya Pak ya. Sebagai apa ya Pak ini PPT? Ngurus di PPT Jakarta. Jakarta ya khusus ya, di PPT Jakarta, dan selain itu juga aktif di Pramuka. Luar biasa banyak sekali kegiatannya. Nah, mumpung beliau ada di Bandung, jadi kita tarik untuk membahas terkait dengan bagaimana pustakawan itu sebetulnya bisa berperan dalam membentukkan atau membentuk sebuah jejaring literasi. Jadi temanya begitu hari ini, jejaring literasi tapi di kampus. Karena sampai saat ini rasanya sih masih banyak perpustakaan yang tidak dekat dengan dunia akademik di kampusnya. Jadi perpustakaan itu seakan-akan hanya sebagai persyaratan bahwa yang namanya kampus itu harus nggak mesti apakah pustakawan yang harus eligible, harus kompeten, nggak mesti koleksinya itu harus yang terbaru, yang sesuai dengan subjeknya, tapi yang penting ada. Padahal kita semua tahu bahwa sebetulnya library is the heart of university katanya, tapi ternyata belum gitu Pak. Nah, gimana menurut Pak? Ya, baik, terima kasih Teh Mia atas waktunya. Ini langsung serius ya. Ya memang kalau jargonnya sih keren-keren ya. Kan itu jargonnya pendidikan, pembelajaran seumur hidup di perpustakaan. Realnya dari jargon yang tinggi itu tidak berkorelasi dengan dukungan kebijakan dari lembaga induknya. Mungkin di tempat saya bekerja, alhamdulillah memang support terhadap perpustakaannya tinggi. Walaupun bisa jadi anggarannya ya tertatih-tatih juga, cuma minimal didengar. Nah, namun sebenarnya kembali ke pustakawannya. Nah, memang beratnya kalau di institusi kita di perpustakaan, satu kemewahan kalau kepala perpustakaannya itu adalah pustakawan. Pendidikan yang perpustakaan umumnya perguruan tinggi
dari bawahi perguruan tinggi negeri, rata-rata yang menjadi kepala perpustakaan adalah dosen. Iya betul sekali. Paling gampang lihat ini saja. Ini baru kali ini kepala perpustakaannya adalah pustakawan. Itu baru tahun ini. Sebelum-sebelumnya adalah dosen. Walaupun dosennya dosen perpustakaan. Nah, dan sebenarnya kedua tantangannya, kalau seandainya memang jadi kepala perpustakaan, siap nggak berhadapan dengan para dosen-dosen. Karena sebenarnya dari undang-undangnya sendiri udah diskriminatif gitu. Ada pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, yang disebut sivitas hanya dosen dan mahasiswa. Pustakaan nggak masuk di dalam itu. Dengan sendirinya itu udah jadi, kalau dalam agama Hindu ada kasta kan, itu udah ibaratnya kita di bawahnya dosen mestinya. Jadi mau ngomong apapun kalau nggak ada proof dari dosen, ibaratnya sulit untuk kita bernegosiasi. Nah, di situ sebenarnya yang menjadi tantangan pustakawan dalam menjadi perpustakaan sebagai jantungnya universitas, jantungnya perguruan tinggi. Nah, ketika itu menjadi suatu, saya tidak bilang itu jadi kelemahan, tapi itu menjadi tantangan, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan pustakawan, yaitu dia benar-benar paham betul dunia akademik, dia harus paham betul perkembangan bidang-bidang ilmu yang ada di kampusnya, dan dia juga bisa mensupport betul riset-riset maupun pengembangan dari akademik di perguruan tinggi. Dan jujur aja itu memang nggak mudah, karena kitanya dipaksa untuk terus belajar. Jadi nggak dosennya aja yang belajar, mahasiswanya belajar, tapi kitanya juga belajar. Jadi kitanya harus jadi tandem, tidak hanya dengan mahasiswa, tandem juga sama dosennya, dan harus bisa memperlihatkan bahwa kita selevel sama dosen. Gue gak goblok-goblok amat kasarnya gitu. Nah, itu yang harus diperlihatkan. Ya mungkin kira-kira itu. Jadi enak. Ini asisten mahal ini baru dari asistennya S2 buat dia. Iya. Jadi sebenarnya ya Pak, apa yang disebutkan barusan itu kan sebetulnya sebuah konsep blended librarian. Sebetulnya kalau di luar negeri itu sudah lama sekali berlaku. Bagaimana pustakawan bisa tandem dengan dosen, bagaimana pustakawan bisa menjadi partner riset dalam sebuah proyek penelitian. Tapi kok di Indonesia susah sekali ya? Itu yang akibat dari kebijakan membuat skak itu. Jadi itu tadi, misalkan tadi pendidik dan tenaga pendidik. Nah, itu sendiri udah membuat jadi, mungkin maksudnya baik, jadi untuk memudahkan dalam konteks administrasi, tapi dipahami berbeda oleh para pengambil kebijakan teknis di lapangan. Jadi ya menurut saya sih, ya itu jangan dijadikan kesedihan atau pemerasan ya, tapi itu malah jadi pemacu kita untuk bisa memperlihatkan bahwa walaupun status kita tenaga pendidik, tapi kita pada dasarnya juga selevel dengan, karena memang dunia kita adalah dunia pendidikan, dunia riset. Nah, kita mau nggak mau juga adalah seorang peneliti, kita juga adalah seorang pendidik. Nah, yang mungkin memang nggak sebut di status kita, tapi walaupun secara status nggak disebut, tapi dalam konteks kegiatan kita berfungsi seperti itu. Jadi ya lagi-lagi kita sebenarnya ngatur diri kita sendiri, kita mau berperan di sana sampai seberapa jauh. Nah, makanya tadi saya sebutkan, kita kembali ke kitanya, apakah cuma jadi penjaga rak-rak buku yang ada di perpus, atau kita memang mau berperan lebih daripada itu. Nah, itu yang kembali ke kita sih. Berarti memang sangat tergantung pada pustakawan sendiri ya. Apakah dia mau berperan aktif di kegiatan akademik di kampusnya, tapi dengan
konsekuensi harus terus mengupgrade dirinya sendiri seperti itu, atau mau mengikuti arus saja, dan menjalankan apa yang seperti biasa dilakukan gitu. Kan gitu ya Pak? Kan ya? Betul. Nah, kalau di tempat saya ini kebetulan perubahan, pas kita evaluasi, pustakawannya malah langsung di depan. Biasanya kan staf administrasi ibaratnya yang nah sekarang malah yang di depan kita minta pustakaan karena pada dasarnya pas pertemuan pertama di situ dia senang nggak senang dengan perpustakaan. Nah jadi ucapan selamat datang di perpustakaan itu malah langsung pustakawan yang menyapa. Nah itu yang kita mau melakukan perubahan itu dengan sendirinya pustakawan mahasiswanya merasa dekat sama pustakawannya. Jadi dia pustakawan jadi tempat curhatnya secara akademik ya, curhatnya pacar. Tapi banyak juga kan gitu. Ya itu tambahan. Ekstra ya. Dimasukin di dalam itu. Yang tadi dimasukin di laporan pekerjaan. Minimal pertanyaan yang aneh-aneh bisa dimasuk sebelum ini. Tapi intinya ketika pemustaka misalkan siswa atau dosen merasa terbantu, dia merasa senang dengan pustakawannya, dengan sendirinya ketergantungan, ketertarikan dia untuk selalu membutuhkan perpustakaan itu dengan sendirinya muncul. Nah itu yang kita kembangkan, dan sebenarnya kalau kita lihat perpustakaan yang ramai yang aktif dikunjungi mahasiswanya pada umumnya memang kalau nggak perpusnya memang keren banget, perpustakaannya keren. Oke, perpustakaannya secara fisik biasa-biasa saja, tapi pustakaannya luar biasa semua. Jadi yang hal-hal yang kelihatan secara fisik mungkin, tapi yang dia cari akhirnya pustakawannya. Nah itu yang sebenarnya kita kejar. Jadi bagaimana menciptakan para pemustaka kita tergantung ke kita. Dia merasa butuh pustakawan. Jadi apalagi dengan perkembangan TI ya, dia ibaratnya nggak kontak secara langsung. Nah dia merasa butuh dia, walaupun misalnya dia belum masih WA gitu. Yang juga pagi kadang-kadang. Walaupun kita jawabnya dia jadi ya. Tapi setidaknya dia merasa ada bantuan lah dalam menghadapi permasalahan yang dia hadapi, khususnya dalam kebutuhan informasi. Nah sebenarnya itu yang mungkin terobosan itu yang harus dilakukan kita pustakawan. Bagaimana pendekatan? Nah masing-masing jenis perpus pasti punya karakteristik sendiri. Di UPI misalkan dengan di tempat saya kerja bisa jadi karakteristik pemustakanya kan berbeda. Di saya mungkin nggak butuh pelatihan literasi informasi karena rata-rata udah literate semua. Tapi dalam konteks penelusuran informasinya dia kebutuhan mengakses tanda kemarinya data terbatasan, di situ peran kita. Ya, dia kontak koordinasi dengan dosennya ataupun dengan institusi yang dihadapi. Nah, hal-hal yang kayak gitu malah yang lebih disupport gitu, bukan cari bacaan misalkan. Nah, itu mereka ada makanya dulu kita bikin bimbingan pemustaka, mereka pada ketiduran. Tapi ketika kita memberikan training singkat berkaitan dengan penggunaan literatur, misalkan minimal di bidang hukum kan sebenarnya tulisnya nggak terlalu ya, materi terlalu itu sudah cukup buat mereka merasa terbantu. Ataupun ketika melakukan analisis berkaitan dengan literatur, nah kita support dengan hal-hal yang mungkin ya kepikiran dengan mereka. Bahkan ya itu tadi sebenarnya mereka cuma butuh tempat curhat aja berkaitan dengan literatur. Nah yang kayak gitu-gitu malah yang lebih diperhatikan. Tapi bisa jadi di sini kan enggak, karena apalagi kan profilnya banyak ya. Nah, apalagi karakteristiknya mungkin pendekatannya pasti berbeda. Nah disitulah tugas pustakawan ya, memetakan hal-hal yang seperti itu. Nah kalau balik lagi ke itu, ibaratnya kalau tentara
kalau dia makin tinggi posisi, dia harus makin strategis untuk berpikir. Nah itu yang sebenarnya kultur itu yang harus dibangun di kita. Jadi sebenarnya bukan sekedar naik jabatan, tapi di situ juga berpengaruh terhadap tanggung jawab kita sebagai pustakawan. Ketika dia mendapatkan amanah jadi pustakawan, dia misalkan, maka tidak lagi dia ngerjain nganterin katalog gitu, tapi dia sudah melakukan analisis gitu. Lakukan pemetaan kebutuhan, analisis kebutuhan pemustakanya, kayak gitu yang harus dikembangkan di perusahaan lagi sebesar ya. Pustaka sih sebenarnya. Pustaka kita udah jelas untuk 33.000 mahasiswa. Iya, jadi saya boros ya. Saya punya di kantor saya itu ada 5 sarjana ilmu perpus, yang saya tangani cuma 200. Ngiri kita Pak. Ini kerjanya aja pajak. Iya dia kan memang dengan kebijakan tidak ada penanganan teknis kan memang agak sulit ya. Tapi ya sebetulnya solusinya sih banyak ya untuk bisa ada bantuan pustakawan, tenaga perpustakaan dan pustakawan ahli atau lulusan sarjana ilmu perpustakaan sebetulnya. Tapi ya itu kembali lagi ketika kompetensi ya, tentu saja kalau misalnya ingin mempraktekkan apa yang tadi sudah Bapak bilang ya, menempatkan pustakawan di depan langsung untuk jadi tempat curhat, untuk jadi rekan riset seperti itu kan berarti mereka harus punya latar belakang pendidikan paling tidak bidang keilmuan yang ada di perguruan tinggi itu dia harus punya yang pertama. Dan yang kedua dia harus punya kemampuan komunikasi publik juga kan ya, komunikasi personal, komunikasi publik itu juga harus kuat juga. Nah itu kan sebetulnya apa yang tidak diajarkan di bangku kuliah gitu. Iya betul. Betul banget. Nah itu tapi kayaknya masih jarang ya kalau bahas. Ya kalau kita lihat ke belakang nih sebenarnya webinar, seminar, kebanyakan tuh bahasnya bintang jabatan fungsional, bagaimana cara mengisi isian buat angkat, bagaimana repositori gitu, seperti itu penting sebetulnya. Tapi bagaimana kita meningkatkan komunikasi dengan pemustaka kita itu juga nggak kalah penting ya. Dan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting lah. Iya. Ya, jadi bahkan di riset 2020 terakhir bahwa dari 30 skill yang dibutuhkan itu 25 kaitan dengan soft skill. Nah jadi sebenarnya dan itu nggak didapat secara langsung di bangku kuliah ya. Nah itu didapat di dalam organisasi profesinya mereka. Nah di sini sebenarnya peluang untuk memperkuat organisasi profesi atau organisasi kepustakawanan. Nah jadi sebenarnya pengembangan kapasitas itu bisa dipenuhi melalui organisasi profesi tadi. Nah, tantangannya tinggal bilang kesulitan. Bagaimana mengkolaborasi beragam di kita ini udah kebanyakan ya. Kalau perguruan tinggi itu mungkin ada sekitar 6 organisasi kepustakawanan, mulai dari FPPTI, ada yang buat yang agama ada sendiri, kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, ada Katolik yang basisnya keagamaan, ada juga forum perpustakaan perguruan tinggi negeri gitu. Nah jadi itu aja udah 6 lembaga. Nah tapi di sisi lain itu kan kita anggaplah tuh kelebihan ya, untuk meningkatkan kapasitas kita. Nah itu yang sebenarnya kalau kita punya semacam grand design, kemudian ada semacam rakornas perpusnya observasi pidato pejabat ya, yang memang melihat kebutuhan dan menyepakati bersama gitu berkaitan dengan dari tenaga perpustakaan yang ada di perguruan tinggi misalkan. Nah itu sebenarnya kalau dikerja bareng, kalau sebenarnya
relatif akan jauh lebih tidak membantu mensupport kebutuhan pustakawan tadi. Ya, misalkan ketika dia tertarik untuk pengembangan riset, sebenarnya research librarian itu kayak praktis skillnya. Sebenarnya kita udah punya pedomannya, sebenarnya KKNI, kualifikasi kerja nasional. Cuman memang sekarang belum dibuat turunannya. Nah di sini sih sebenarnya tantangan buat organisasi profesi, NPI ya, untuk mengembangkan itu. Bagaimana kompetensi tadi bisa dikembangkan, bisa dikerjakan bersama. Jadi nggak murni harus IP-nya sendiri yang mikirin, tapi bareng-bareng kolaborasi. Saya momen kolaborasi ini sampai sekarang masih batas angan-angan. Nah, kita masih terlalu tergantung dengan pemerintah dalam hal ini, baik perpusat ataupun dinas perpus. Ya, yang butuhkan kita ya. Ngapain juga harus ketergantungan sama pemerintah dulu, gitu. Karena ini yang kadang-kadang ada juga di kita gitu. Kalau yang butuh nggak belum minta ke pemerintah juga, tapi pemerintah support, ya itu udah kita sendiri yang kerjakan. Nah itu yang mungkin kita butuh kesadaran bersama lah. Memang kerja berat, tapi harus ada yang kerjakan. Jadi seninya sih di situ sih. Seni berpusing-pusing dalam masalah gitu. Orang yang udah kebanyakan masalah itu sekarang ditambah lagi ya, terus kawan berdua aja. Ya, karena kerja. Terus kami kerja tiap hari juga kayaknya. Nambah aja kayaknya. Bisa dipersulit atau dipermudah? Iya, lebih rapat. Iya. Memang ya kalau misalnya kita bicara organisasi profesi ya, nah dibuat berdasarkan kebutuhan bersama ya, kebutuhan bersama seluruh orang yang latar belakang tempat kerjanya sama, maka dibuatlah organisasi. Makanya bisa sampai 6 dengan walaupun sama-sama perguruan tinggi sebetulnya, tapi bisa sampai sebanyak itu karena mungkin ada sedikit perbedaan di antara Kekhususan ya, dan perbedaan ya. nah sebenarnya penyerapan anggaran itu mungkin ini sih. Ya, mungkin itu bagian ya dari kekhususan itu tadi. Iya sih. Tapi ya itu tadi seharusnya memang kalau bisa membuat grand design itu tadi ya dianggap membuat sebuah planning ke depannya terkait pengembangan baik pengembangan kompetensinya itu tentunya akan sangat baik sekali karena berkaitan dengan jejaring itu tadi ya ternyata sulit yang menggabungkan Sulit sih enggak, bersama gitu. sulit sih enggak, cuma mau ngerjain apa enggak ya. Ya, Gimana sih? Kalau sih enaknya kultur pustakawan, kali kalau menolong membantunya tinggi, terus semangat kerjanya cukup baik. Tinggal kita mau ngerjain apa enggak, itu aja sih. Balik-balik ke kemauan karena tak banyak ya Pak ya orang yang mau berpusing-pusing ngerjain kayak gini Ya intinya sih itu, karena kalau ketemu ada 4 sih. Iya lagi udah tadi. Memang ya intinya di situ sih. Jadi kalau ketemu perpustakaan perguruan tinggi ya ada lagi ketemu ICP ada lagi IPI ada lagi tapi memang ya itu karena ya kita bicara dari pustakawan memang beda-beda ya Pak ya. Apalagi sekarang banyak yang memang lulusan dari ilmu perpustakaan dan informasi, tapi ada juga yang naik berdasarkan kebijakan pemerintah kemarin itu yang inflasi itu yang sama sekali tidak berlatar belakang perpustakaan. Dan banyak juga yang bahkan belum dari perpustakaan gitu walaupun berkaitan dengan perpustakaan Mendadak pustakawan gitu. Itu yang kemarin waktu awal-awal mungkin jumlahnya jadi membantu ya, kalau hitungan statistik sekarang pustakawan sudah banyak, tapi ternyata pada prakteknya
teman-teman yang sudah punya banyak tenaga privasi di kampusnya kadang mengeluh. Itu tadi terkait dengan kompetensi karena mendadak pustakawan tadi. Ketika diminta pekerjaan ini, bisa dengan itu tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau menurut saya sih memang itu banyak jadi beban ya buat organisasi perpustakaan ya, yang ibaratnya tuntutan perpustakaan perguruan tinggi kan ke depan makin tinggi. Kalau sekarang mungkin masih repositori kan. Ke depan itu sudah repositori dalam proses pengolahan data, itu manajemen data. Data riset ke depan itu akan dikelola oleh kemungkinan karena saya juga nggak tahu regulasinya nanti sampai situ atau tidak. Nah, tapi secara infrastruktur yang siap perpustakaan. Nah, ini yang kemungkinan akan bertambah perpustakaan. Nah, tambahan peran ini itu membutuhkan spesialisasi sebenarnya. Kalau pustakawan aja, ibaratnya ada pustakawan ahlinya juga bagus. Ibaratnya gini, kalau di kedokteran kan ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis. Jamunya lah. Nah, ke depan di bidang kita pun akan mengarah ke sana. Bidang perpustakaan. Ibaratnya ada pustakawan ahli, kemudian nanti akan ada spesialisasi, namanya keahliannya, dan bisa jadi nanti ada subspesialisasinya. Tapi setidaknya saat ini yang dirancang ada spesialisasi karena makin kemari makin spesifik tuntutannya. Misalkan berkaitan dengan interaksi ataupun dengan ibaratnya berkaitan dengan interaksi, kita konteksnya bukan interaksi cuma sekedar mengajak membaca ya. Baca tulis itu kan ibaratnya paling dasar. Asumsinya itu sudah ditangani oleh sekolah. Nah, yang kita perlu lakukan. Nah, selama ini ambil contoh ya, sekolah guru kebijakan kan tidak ibaratnya kesulitan untuk merekrut pustakawan. Jadi guru-guru yang kurang menjamu diminta jadi kepala perpustakaan. Walaupun nyebelinnya dia langsung mengklaim sebagai kepala perpustakaan. Ya, seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh kalah strategi. Nah, tugas kita adalah para pustakaan ahli ini, intinya kalau udah sarjana itu boleh mengklaim sebagai ahli. Kita yang punya otoritas keilmuan sana, tugas kita adalah mendidik guru-guru yang ditugaskan sebagai pengelola perpustakaan itu agar memiliki kemampuan bagaimana mereka mengelola perpustakaan sekolah. Jadi posisi kita tetap kita sebagai ekspertis, bukan bawahan guru, tapi kita adalah pakar perpustakaan yang mendidik para guru-guru itu agar mampu. Nah, itu yang sebenarnya kita kembangkan. Jadi kita oke lah, kita nggak perlu bersaing dengan guru-guru ini untuk perebutan jabatan. Tapi kita memosisikan diri, kita mendidik guru-guru untuk bisa menjadi perpustakaan yang baik dan benar. Itu contohnya. Atau di masyarakat. Nanti ini kan yang didorong kan kegiatan literasi. Lagi dengan adanya akademi literasinya perpusnas itu dijenjang orang. Apa peran pustakawan? Kita tidak perlu rebutan lapak. Nah, ini contohnya adalah saya ambil contoh dokter kandungan. Ada dokter kandungan, ada bidan, ada dokter beranak. Masing-masing punya masanya sendiri-sendiri. Kalau kita di pedesaan, bahkan di perkotaan sendiri, banyak yang masih lebih percaya dukun beranak. Atau dia lebih suka ke bidan. Misalkan karena tetanggaan bidannya. Biaya lebih murah pastinya. Nah, apakah dokter kandungan ini merasa itu jadi saingan mereka? Ternyata pas kita ngobrol-ngobrol. Bahkan dokter ahli kandungan ini
mendidik para bidan dan dukun beranak agar jangan sampai pas mereka melakukan persalinan bayi atau ibunya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita ibaratkan ke sana, pustakawan ahli ini ibaratnya mereka mendampingi pustakawan terakhir ataupun pegiat literasi ataupun yang bahasa karena library supporter itu untuk bagaimana mereka dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan harapan kita, dan itu mendorong penguatan literasi di masyarakat. Nah itulah perannya pustakawan ahli ini. Jadi nggak perlu rebutan lapak di situ. Mungkin dulu 2018 jujur saya awal-awal rada tersinggung gitu ketika Jokowi kok Presiden Jokowi ya Presiden yang diterima kok 30 orang nih pegiat literasi semua. Kalau nggak dipanggil. Nah, akhirnya ini sebenarnya bagian dari mendorong masyarakat agar mereka memanfaatkan pustaka. Nah, kita selaku pustakawan juga kita dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas kemampuan pegiat literasi agar mereka dalam pengelolaan PPM-nya, pengelolaan rumah bacanya bisa menguat dan syukur-syukur bisa naik pangkat, naik kelas itu taman bacaannya ataupun rumah bacanya menjadi perpustakaan. Nah itu sebenarnya tugas kita sebagai pustakawan, bukan berhadapan perang gitu, tapi mensupport, mendukung, mendampingi lah agar kita bisa naik kelas tadi. Nah bukan bertengkar lah. Jadi jangan sampai kita rebutan lapak. Jadi ibaratnya ketika kita merasa ekspertis di sana, kita punya otoritas di sana, tugas kita tidak sekedar menjalankan tupoksi kita, tapi kita punya beban tanggung jawab sebagai profesi melakukan pendampingan dalam penguatan yang dibutuhkan masyarakat. Kurang lebih sih kayak gitu khayalannya. Tapi sebetulnya itu juga menjadi sebuah untuk perpustakaan perguruan tinggi ya, walaupun belum banyak yang menyentuh sana, tapi sebenarnya bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Nah itu yang kritik saya terhadap FFTTI. FFTTI terlalu fokus urusan pengembangan akademik. Padahal kita punya PR 3 di dalam perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian. Selama ini hanya fokus di ranah akademik dan penelitian, pengabdian masyarakatnya nggak masuk. Padahal kalau kita lihat petanya, ternyata yang punya potensi untuk melakukan pendampingan tadi, dukungan terhadap dinas perpustakaan misalkan, itu adalah perpustakaan perguruan tinggi. Nah disitulah seharusnya kita mengelola perpustakaan perguruan tinggi ikut aktif melakukan pengembangan kegiatan literasi informasi di masyarakat, bekerja sama tadi. Kenapa? Karena kita punya pasukan siswa tadi. Apalagi kalau masih ada KKN ya. Kalau di UI KKN kan nggak wajib. Tapi kalau di beberapa banyak kampus kan masih. Nah disitulah perpustakaan perguruan tinggi bekerja sama dengan rektorat, bagaimana mahasiswa yang KKN ini ada yang bisa kita arahkan sebelum mereka terjun ke masyarakat, mereka kita kasih itulah pembekalan. Dan sebenarnya itu juga bagian dari memperkenalkan mahasiswa ternyata kerja perpustakaan nggak cuma sekedar ngerjain ini, ternyata kerjaan ini. Nah itu kan sebenarnya itu membuka mata mahasiswa bahwa kerjaan sebagai pustakawan itu sesederhana yang dia lihat di lapangan. Nah itu sebenarnya yang banyak dilakukan oleh di industri kesehatan, misalkan dalam posyandunya, bahwa kalau di pemberdayaan masyarakat mereka mungkin logistik tinggi, mungkin kenal posdaya ya. Nah mereka jadi tahu ternyata penyuluh kami itu berat ya pekerjaan, ternyata ini berat loh. Nah kita kadang-kadang karena terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, kita nggak mau perlihatkan ke publik, tidak merangkul publik, akibatnya masyarakat nggak kenal kita. Nah sekarang sebenarnya sudah saatnya perpustakaan perguruan tinggi ini terbuka untuk merangkul masyarakat. Jadi seperti itu kali ya. Nah itu yang saya berharap FFTI sebenarnya mengarahnya ke sana.
bukan jangan di Baik. Tapi memang itu sebuah langkah yang besar sebetulnya yang bisa melakukan merangkul masyarakat atau membimbing masyarakat, karena perguruan tinggi sendiri sebetulnya sudah terkenal dengan ibaratkan sebagai menara gading itu udah dari zaman dulu gitu. Orang yang ada di perguruan tinggi itu posisinya di atas, jauh kulit sih. Itu sebetulnya sebuah stigma yang harus kita lawan ya Pak, supaya kita bisa meraih masyarakat untuk mencoba mengenalkan apa yang harus dilakukan kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat mau datang ke kampus tanpa sungkan seperti itu. Itu juga sebenarnya ada yang seperti itu. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi, jangan nanti begini, jangan nanti begitu. Ada banyak yang seperti itu. tuh dan takut duluan Baru lihat ibunya doang, itu belum sampai nikah sesuatu. Beberapa hari yang lalu bahkan saya di ini mahasiswa, saya di referensi mahasiswa datang terus ketok pintu karena kita pintunya yang satu ditutup seperti itu. Dia ketok pintu terus bilang, permisi Bu, maaf dalam ruangannya, padahal mahasiswa itu Pak. Itu mahasiswa bukan masyarakat bilang. Jadi memang stigma itu adalah sebuah stigma yang memang ada di masyarakat. Kita lawan, kita kan, dan itu tadi kita coba turun langsung seperti itu ya Pak ya, meraih masyarakat. Sama-sama lah kita membangun ya jaring literasi, membangun ekosistem literasi yang baik di Indonesia. Gitu ya Pak. Boleh closing statementnya nih Pak sebelum kita. Oke. Nah, intinya sebenarnya profesi kita pustakawan itu kembali ke kita. Mau maju atau tidak, kembali ke kita. Kita tidak bisa berharap pemerintah memunculkan anggarannya mendukung secara langsung profesi kita, tapi kembali ke kita ingin melakukan perubahan besar atau tidak. Kita ingin dikenal masyarakat atau tidak, itu kembali ke kita. Kalau kita terus seperti saat ini, siap-siap saja memang profesi kita akan punah. Tapi kalau kita bisa menunjukkan ke publik bahwa kita adalah orang-orang penting, tanpa kita akan terjadi masalah di masyarakat, nah disitulah akan terlihat peran pustakawan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya adalah kembali ke kita ingin berubah atau tidak, seperti itu. Jadi pustakawan memang harus belajar sombong gitu ya Pak. Harus rendah hati, tapi terkenal. Rendah hati dan terkenal kayaknya agak bertentangan gitu ya. Silakan dipikirkan caranya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada untuk waktu yang disediakan buat kita semua, dengan saya, dengan kami, dengan pustakawan TV dan dengan reader semua, untuk membahas jaring literasi di kampus dan di masyarakat. Sekali lagi tadi dan pada reader semua. Oke. Jadi kita tayangkan juga sekarang di sini pembelian merchandise karena tahun kita sangat spesial. Berarti balikin lagi ya? Enggak bisa dibawa pulang. Baik. Ini kita serahkan merchandise-nya kepada kali terima kasih dan mohon maaf seadanya kita siapkan. Terima kasih atas merchandise. Baik. Kesempatan. Kita yang berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan dan pada reader semua juga semoga bisa mendapatkan manfaat dari sesi bisa berkawan hari ini. Ucapkan terima kasih juga untuk reader semua yang bersama kita. Dan Pro Pustakawan 2020 Kreatif dan Unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.